ditanya, "Nanti pengen jadi apa?" Dokter. Dan itu tidak berubah sampai SMA. Waktu di koas itu adalah bahasa, segala macam bahasa. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa di Wisma. Kali ini kita kedatangan salah satu alumni SMA Negeri 2 Mengui. Nah, berbeda sama yang sebelum-sebelumnya, kita kedatangan pengusaha. Kali ini kita kedatangan seorang dokter. Ini dia. Silakan Kak, diperkenalkan diri dulu, namanya siapa? Dulu tamatan tahun berapa? Ya, untuk adik-adik ya, saya panggilnya adik-adik aja ya. Iya, adik-adik aja. Teman-teman Kita belum semua. tua. Nama saya Kayan ya. Biasanya kalau Bucok pasti udah tahu panggil Kayan. Untuk nama lengkap Kayan Setiawan. Angkatan 2005. Saya masuk ke sini 2005, lulus 2008. 2008. Jauh banget. Berarti Jadi- kalian berapa lama yang lalu nih berarti nih? 12. Keempat ya. Keempat ya berarti? 2008, 13 tahun yang lalu. Iya, 13 tahun yang lalu loh. Nih udah kakaknya udah tua. Masuk ke sini kayak salah masuk. Ini udah bagus. Udah beda ya Udah beda tempatnya banget, ya. luar biasa Iya. perubahannya. Bagus, Oke, bagus. makasih banyak. Kayan ini lebih nyaman saya panggil Dok atau Kayan aja nih, biar bener nih saya nih. Kalau begini panggil nama aja Bu ya. Nama aja Saya ya. nggak enak kalau dipanggil begitu sama guru, nggak enak. Oke Kayan, terima kasih banyak udah datang hari Ya, ini. sama-sama, Bu. Mau berbagi sama kita. Karena kita selama ini nih, kalau Kasisma, kita kan udah sempat mengundang berapa kali nih alumni. Nah, kebanyakannya tuh pasti datangnya adalah pengusaha atau pegawai pemerintah. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang berbeda nih dari yang lain-lainnya, yaitu seorang dokter. Oke, sekarang saya mau tanya dulu sama Kayan. Kayan dulu waktu SMA, aktif nggak organisasi apa segala macamnya itu? Kalau SMA ya, waktu SMA itu terus terang nih dari segi organisasi agak kurang aktif ya. Kurang aktif. Kurang Tapi di aktif. kelas kamu cerdas loh. Dulu saya ingatnya ngajar di kelasmu tuh dulu. Kalau organisasi saya kayak anti ya, tapi mohon maaf jangan dicontek, jangan dicontoh. Jangan karena dicontoh. begitu masuk ke kampus, ke dunia kuliah, Ternyata wah, harusnya dulu ikut. setidaknya pengurus OSIS walaupun di kaki gitu. Oh gitu. Karena Nggak jadi gimana? pengurusnya Kenapa gitu. kok kayak gitu Kayan? Ternyata Ngaruhnya gimana? Besar banget ya pengaruhnya? besar. Heeh. Waktu saya kuliah itu berbicara dengan teman-teman yang ya walaupun kita seangkatan itu, Iya. tapi kalau dia punya background yang misalnya apa OSIS Organisasi, lah, ya heeh. organisasi OSIS misalnya atau apa. Kok cara ngomongnya Beda. enak ya? Oh iya Kalau iya. ngomong di depan orang, apalagi begitu dia jadi misalnya lanjut ke BEM misalnya. Oh iya Kalau BEM di kampus ya. kan namanya BEM. BEM, heeh. Dia berbicara di depan orang. Misalnya ada aktivitas apa, dia berbicara teman, wah lancar. ya. Kalau Lancar. saya Gagap. waktu presentasi di kelas pun itu kadang nafasnya satu-satu. Oh, ternyata Iya. ini skill yang didapatkan Oh ya. iya benar. Skillnya Ya, itu ternyata skill, ya. Iya, skill komunikasi Ternyata itu. skillnya waktu organisasi itu yang paling besar adalah skill komunikasinya Ya, itu ya. itu Ngomong di depan orang ngomong itu di depan ya. orang yang kita nggak akrab, Nggak akrab, nggak atau tahu. walaupun ini baru kenal gitu. Iya benar. Atau mungkin lebih tinggi lah, misalnya kayak sama dosen gitu. sama dosen ya. benar, Kalau benar. misalnya BEM-nya bikin kegiatan, Heeh. ketua BEM, sambutan ketua BEM, sambutan ketua panitia. Banyak sambutan Itu yang nonton itu Banyak. pembantu dekan 3 minimal nonton. Iya, Itu kalau skillnya nggak bagus itu aduh. Gagap ya. Gagap pasti itu, Berarti gagap. memang menurut Kayan sendiri sudah mengakui bahwa ternyata itu perlu ya. Perlu banget. Perlu Ya, banget. jadi perlu banget. Jadi Perlu jangan banget. jangan anti lah ya. Jangan anti. Apalagi kalau sudah masuk itu mau balik ke belakang Nggak bisa, sudah mau terlanjur belajar lewat. mau belajar orangnya sudah level tinggi, kita masih merangkak. Iya Nggak bagus, benar-benar. nggak bagus. Artinya waktu itu waktu di SMA Kayan lebih fokus ke akademis berarti ya? Ya, Fokusnya ke betul. akademis nggak sih dulu? Artinya belajar gitu terus nggak? Soalnya kan katanya kan dokter itu orang-orangnya pinter-pinter semua nih gitu secara akademis. Dulu Kayan gitu juga nggak, belajar aja gitu dulu Kalau waktu SMA? dibilang belajar ya nggak juga ya Bu ya. Nggak juga, Nggak oke. juga ya, karena tetap dapat jalan-jalan, tetap dapat Iya main dulu game, seingat tetap saya tuh Kayan tuh santai dulu, maksudnya menonjol tapi nggak seniat itu gitu kayaknya waktu kamu sekolah tuh dulu tuh. eh, Iya nggak sih? soalnya gampang stres Bu. Oh, berarti kamu masuk orang yang gampang Stres ya. Jadi kalau misalnya belajar terlalu misalnya diforsir misalnya. Mm-mm. Kadang-kadang stres ya. Kalau sudah stres tuh biasanya saya kan kadang ada meriang lah, sakit kepala segala macam. Oh, jadi ke fisik ya ya ngaruhnya ke fisik, ya? ya Oh, ke fisik, iya. pasti ke fisik. Jadi lebih enaknya itu kalau lagi stres itu ya jalanin hobi. Apa nih hobi waktu itu? Ya, hobi yang murah aja, misalnya jalan-jalan.
ke pantai misalnya. Oh, kemana Main gitu ya. game, masih main Oh, video game. iya, Dulu kan iya, zaman-zaman dulu kan PS1, PS2 itu masih Iya, oke PS. ya. Iya. Itu cukup sudah duduk aja di depan TV main, sudah main Oh, berarti 1 jam, dulu 2 jam. kamu bukan termasuk orang yang kayak gila belajar banget ya? Nggak tipe begitu berarti dulu ya? Nanti takutnya saya gila beneran. Beneran Nah, ya. gila beneran tuh bahaya tuh, gila Santai beneran. aja. Berarti salah satu tipsnya nih bahwa tidak perlu terlalu greget banget gitu ya, Ya. maksudnya ya. Tapi dulu kamu emang pengennya jadi dokter atau dulu emang iseng-iseng aja PMDK milih kedokteran? Kebanyakannya tuh gitu tuh. Gimana dulu waktu kamu milih PMDK-nya? Dulu PMDK namanya ya, sekarang namanya SNMPTN. Ya, saya juga suka bingung itu Oh, SB sama SN. Iya. Kalau dulu zaman saya kan udah jauh Satu tuh. doang Iya. PMDK selesai gitu. Dulu gimana waktu itu kayak? Gimana ya dulu waktu pengen jadi dokter tuh memang sudah cita-cita, Bu. Oh, udah cita-cita. Ya. Oke, heeh. Jadi cita-cita jadi dokter tuh muncul dan tidak terganggu gugat oleh saran orang tua itu dari kelas 2 SD. Oh, dari kelas 2 SD. Dari Oh, kelas berarti 2 SD. cita-citanya sudah terbentuk dari lama ya. gitu ya. Oke. Kenapa kok pengen jadi dokter dulu kelas 2 SD? Biasanya anak kecil kan nggak begitu nggak sama ngapa-ngapain ya, banyak kan main kan? Tapi kamu kenapa kok sudah kekeh mau jadi dokter waktu itu? Dulu waktu saya kecil gini, sakit-sakitan. Oh gitu. Ya, Sering ke dokter. Sering sakit ya, sering sakit. Ternyata memang begitu saya sakit diperiksa dokter, wah kayaknya nanti enak nih jadi dokter, bisa ngobatin diri sendiri. Setidaknya diri sendiri. Mikirnya dulu. gitu Ya. dulu. Oh iya. Dari situ ya, kalau ditanya misalnya ada yang nanya nanti pengen jadi apa, jadi dokter. Dan itu tidak berubah sampai SMA. Oh gitu, artinya memang kamu dari awal memang sudah kekeh pokoknya dokter. Dokter. Gitu. Oh, terus akhirnya melamar ke, maksudnya waktu PMDK memilih kedokteran. Kedokteran. Waktu itu di angkatannya Kayan cuma sendiri kalau nggak salah lulusnya ya? Di angkatan saya ada 2 sih Oh, siapa untuk itu lagi PMDK. waktu itu ya? Kalau PMDK saya, kemudian lagi satu tuh yang apa, yang kayak sekarang itu jalur mandiri ya. Oh atau iya, SN. jalan mandiri. Nah, Ha-ha. itu Dokter Dian Tari. Oh, dia juga lolos Iya, barengan sama kamu ya, iya. cuman beda jalur aja Beda. ya. Oh, Tapi nanti iya. pas di kelas ya kita sama, gabung. gabung lagi Karena ya, bener-bener. di kelas itu tidak dibedakan mana jurusan PMDK Iya, mana umum tidak. pokoknya Ya, udah. nyampur ya. Nyampur. Nah waktu itu, nah sekarang kan banyak orang tua juga yang berpikir bahwa kayaknya waktu itu mahal deh. Nah waktu dulu Kayan gimana pembayaran waktu mahal juga nggak sih waktu zamannya Kayan masuk? Ya, saya sebelum masuk mikirnya gitu juga. Ini terus? mahal. Bukan cuma saya, orang tua juga. Iya. Nah, Oh, mahal. mohon maaf nih orang tuanya Kayan dulu kerjanya di mana, pegawai negeri atau apa? Kalau mama ya pegawai negeri, kebetulan guru. Oh guru, Nah, terus kalau bapak? bapak petani. Oke, Nah. waktu itu jelas mikir tuh. Jelas mikir. Saya pun waktu SMA, begitu masuk SMA yang sudah mulai fokus, saya mikir, wah ini Bener nggak sih ini keluar jadi? duitnya berapa? Iya gitu. benar-benar. Terus Keluar duitnya berapa? begitu lulus kedokteran, yang dipikir nggak cuma seneng ya, stres juga waktu itu. Biayanya Begitu, ya, gimana ini? ini lulus, tapi dana lagi kan gitu. Iya. Dana lagi. Terus Nah, gimana waktu itu cuma mikirnya? waktu itu begini, waktu masih kelas 2 nih. Waktu masih kelas 2 karena memang orang tua kan mikirnya gitu. Saya punya adik kan 2, jelas. Oh kamu ada adik lagi adik dua. dua. Oh iya. Oke. Jelas itu kan perlu biaya juga Iya nanti kan. benar. Orang tua pasti mikirnya ke sana. Ya, jadi waktu itu orang tua nyariin begini, mau nggak kuliah di keguruan gitu, ikut mama kan Ikut ngajar. mama, iya. Kalau mau bagus, Ah. tapi saran aja sih katanya gitu. Karena kayaknya udah kekeh mau jadi nggak berani dokter. maksa, Iya. Terus saya bilang apa deh, coba aja dulu. Nah, begitu kelas 3 kan mulai ada tuh pengumuman PMDK tuh. Iya, Nah, di sana kan sudah tertera tuh udah uang mulai. tuh. Iya duitnya. PMDK duit sekian. Seingat saya itu PMDK dulu 25 ya kalau nggak salah dulu ya. Itu sumbangan wajib. Sebelum wajib, iya. Itu 25 juta tahun 2005 loh ya. Jadi tapi kalaupun inflasi sekarang enggak lebih dari 100 juta tuh 25 juta. Enggak lebih nyampe. ya. Kemudian segala macam pendaftaran, SPP pertama, kemudian ada asuransi mahasiswa dulu, ada asuransi mahasiswa. Iya. Itu 20 juta sekian. Jadi saya bawa uang 30 waktu pendaftaran pertama 30 itu adalah kembaliannya pokoknya. Masih balik duitnya, masih susu. Ya. Tapi bawa uang segitu itu takut ya. Takut banget Takut itu. itu. Sumpah berat banget zaman itu tuh bawa uang segitu Iya, tuh betul, besar banget betul. rasanya. Terus Jadi saya daftarnya bareng sama teman-teman, ada juga yang lulus PMDK tapi fakultas lain tuh. Jadi tas saya dipepet tuh. jadi saya bawa tas gendong.
Di belakang saya itu teman tesnya dipepet tuh. Pepet Nah, biar aman ya. begitu. Iya, biar aman. Iya, artinya waktu itu orang tua akhirnya menyanggupi Akhirnya ketika kalian lolos gitu ya. Iya, Oke. betul. Nah setelah itu selama perkuliahan bayarnya mahal juga nggak kalian waktu itu per semesternya? Kalau semester gini ya, ternyata begitu kita masuk ke kedokteran, Mm-mm. ternyata persepsi Salah ya mahal orang-orang itu ya? keliru ya. Oh keliru. Keliru ya. Oke. Tapi zaman itu Zaman itu kita sekarang- beda, nggak tahu ya Zaman sekarang sekarang kan gimana. sudah ada kelas-kelasnya tuh, kelas apa? UKT sih UKT sekarang 1, ya. UKT 2, 1, UKT 2 ya. Yang paling mahal tuh UKT 5. Mm-mm. Kalau dulu paling murah UKT 1. Tapi kalau saya dulu enggak pakai UKT. Umum ya, semua Umum, sama ya. sama. Waktu itu kalian bayar berapa sih, inget nggak waktu itu semesterannya berapa? Ingat, dari awal masuk semester 1 sampai lulus jadi dokter itu 3 juta per semester. 3 juta per semester waktu Zaman itu. itu. Iya Ya. benar. Jadi waktu itu pun sebenarnya sudah banyak yang mengatakan bahwa kedokteran tuh mahal. Tapi ternyata setelah kalian masuk Setelah masuk tidak semahal yang dibayangkan orang gitu. tidak, Ya. karena apa? Kalau semester kan 3 juta tuh, Mm-mm. per bulan kan 600.000. Mm-mm. Malah biaya hidup saya yang lebih mahal. Nah, itu. Iya, benar. Bener. Nah, kemudian ketika sekolah kedokteran, ini nggak sih dari awal emang langsung dapat itu nggak sih? Oh, ini obatnya kalau sakit ini langsung obatnya ini gitu. Waktu itu langsung gitu nggak atau kuliahnya kayak SMA gitu sistemnya? Kalau di Udayana, saya kan alumni Udayana nih. Mm-mm. Kalau di Udayana itu dia pakai sistem blok. Jadi Oh, sistem blok. ya, Iya. jadi Heeh. misalnya kalau kita belajar jantung, ya udah jantung itu di blok jantung dari anatomi lah, Dari A sampai fisiologi, Z-nya ya semua. Jadi Oke. nyampur. Cuma itu mulai masuk yang ke kedokterannya itu mulai semester 2. Oh. Semester 1 Masih MKDU ya, mata kuliah dasar umum atau ya, gimana? masih kayak komunikasi. Oh, kayak gitu. iya, iya, Gimana iya, cara iya. komunikasi ke pasien misalnya. Itu soalnya dokter itu pengobatan pertamanya kayaknya itu ya psikologinya dulu ya pertama Ya. ya, harus ngobrol dulu sama pasiennya gitu Iya ya. kan, misalnya kalau kita ada pasien datang kita tanya nanya kalau kita kan namanya anamnesis ya. Anamnesis. Dari anamnesis itu Ada sudah namanya anamnesis. ya. Mm. Sebelum kita sentuh pasien periksa-periksa itu namanya anamnesis. Oke. Itu 80% sudah tahu dari sana. Sudah ketahuan Sudah ya. Oh, ketahuan. jadi sudah ada pradiagnosisnya Ya, apa gitu sudah ya. ada. Ya. Karena biasanya kan pasien datang misalnya, kenapa Pak? Oh, saya sakit kepala. Oh, sudah, ke arahnya ke sini. Nah, nanti Ah. periksa fisiknya menunjang Ah, gitu. Nah, waktu kuliah nih karena sistemnya blok-blok gitu, Ya. kalian pernah kan tadi kalian bilang kalian gampang stres. Selama kuliah nih kedokteran nih, berapa kali breakdown waktu itu tuh? Pengen berhenti aja kayaknya kuliah. Pernah nggak ngalamin masa kayak gitu tuh? Oh, kalau sampai pengen, wah ini salah jurusan, nggak pernah ya? Oh, nggak pernah. Pernah. Oh, Cuma hebat. kalau stres ya jelas. Stres jelas ya. Karena sistem blok itu kita ujian itu di akhir blok. Jadi satu blok itu bisa rata-rata 4 minggu ya. 4 minggu. Ya. Oh, satu blok 4 minggu. Rata-rata. 1 bulan. Nah, iya Ya. ya. Ada yang 3 minggu, ada yang bahkan 2 minggu. Oh, sebentar, tergantung Ada, dari bahasannya tergantung, ya. tergantung dari bahan blok itu apa. Ah, iya iya, oke. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu rata-rata lah. Hmm. Jadi di akhir blok kita ujian, ya sudah siklus stresnya berulang. Oh, jadi kayak belajar, ujian, belajar, Ya, ujian, belajar, gitu. belajar, Iya, belajar. iya. Ya, Berarti bener kaget karena waktu SMA kan 6 bulan Ya, baru ujian. ya. Ini enggak per bulan. per bulan. Dan teman-teman yang fakultas lain kan gitu. Jadi dia ada UTS. Iya iya. Jadi kan kayak Kalian SMA. enggak, Kita kalian enggak full Kita sebulan full. sebulan ujian gitu. Pokoknya kalau sudah akhir blok, pokoknya minggu terakhir blok sudah. Stres. Itu stresnya tinggi. Ah, iya iya. Terus yang sebenar-benarnya kan itu kalau nggak salah kan kalau kedokteran kan ada belakangnya tuh ada koas tuh. Ya. Nah, berarti belajar sebenarnya nih pas kapan kayak waktu kuliahnya atau pas koasnya belajar benerannya? Ya, semua sih ya. Nah, Ibaratnya kalau kayak waktu kita SMA nih ibaratnya gini. Misalnya pelajaran yang perlu laboratorium di sini apa? Misalnya TIK, biologi, kimia, misalnya fisika. Di kelas tuh kita belajar dulu. Di kelas itu namanya preklinik. Dasarnya Preklinik. dulu. Oh, iya, iya, oke. Misalnya kalau dari TIK, karena Ibu Cok ini kan guru TIK saya Iya. dulu. Di kelas itu kita belajar misalnya Teori apa? dulu. Teori dulu. Ah. Hardware, software misalnya. mm-mm, Nah, itu prekliniknya kita. mm-mm. Begitu minggu depannya Bu Cok ngajak ke lab Udah komputer, tahu. nah itu koasnya kita. Nah, jadi pada saat di depan komputer kita udah tahu tuh Mesti ngapain mesti aja. ngapain, iya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tapi masalahnya pasti beda kan waktu praktek ya? Beda Masalahnya jelas. kelihatan beda banget. Beda jelas karena pada saat di kelas itu adalah bahasa buku. Nah, waktu di lab, Waktu di lab, waktu di koas itu adalah bahasa segala macam bahasa. Ya, Iya, iya, benar, Jadi
dari bahasa buku kepake, insting kepake, komunikasi insting kepake, juga semua kepake ya. kepake. Iya. Nah, Nah, kalau- waktu koas itu ada nggak pengalaman? Pernah kan katanya kalau orang bilang ada pasien-pasien yang ibaratnya fanatik. Saya nggak mau dipegang dokter koas, saya maunya sama dokter beneran gitu. Kan kadang-kadang kan masyarakat belum teredukasi. Dulu kalian pernah nggak ngalamin yang seperti itu juga? jelas pernah. Jelas pernah, terutama di pusatnya ya. Jadi kan Di- koas tuh ada pusat, ada satelit tuh. Oh, oke. Kalau pusatnya untuk Koas Udayana itu Rumah Sakit Sanglah. Nah, di sana itu bukan cuma koas ya, ada residen. Oh, residen itu apa? Kayak Residen itu dokter umum yang sedang mencari spesialis. Oh, itu namanya residen. Itu residen. Kalau semua pada ke Sanglah nih ditanyain dokter residen itu maksudnya. Itu residen. Ya, dokter residen itu tuh. Jadi ciri-ciri dokter residen itu adalah berjas dokter tapi lengan pendek. Oh. Ya, kalau lengan panjang itu namanya konsulen. Itu yang sudah spesialis yang ngajarin koas dan residen. Oh, gitu. Ya. Oke. Beda-beda ya dari Beda-beda, panjangnya beda-beda. lengan udah kelihatan. Iya. Oke. Kalau pagi, Pagi. kalau sore malam seragamnya beda. Oh gitu. Iya, Kalau kalau ya ternyata seragamnya. Ribet, ada. Jadi biar Saya nggak- kira cuman jas putih doang, kelar gitu. Nah, Ternyata jadi enggak. biar nggak ketuker. Oh gitu Jadi kalau maksudnya. misalnya Bucok atau teman-teman adik-adik ke Sanglah, ke rumah sakit terus ngelihat orang berjalan berpakaian pink, baju pink, celana pink, itu koas. Oh, itu dokter muda. koas. Oh iya. Tapi kalau kelihatan dia berpakaian atas biru, blue sky, itu residen. Itu residen. Oh iya. Kalau datang dengan berpakaian kemeja atau kaos tapi banyak yang ngikutin, itu konsulen. Ada pasukan di belakang ngikutin iya, ya. ada Iya. pasukan. Oke. Biasanya koas itu yang di belakang yang nunduk-nunduk, itu koas itu. Iya, Pasti iya. koas itu. Udah mah kayak aduh apalagi. Iya. Yang Anak magang kayak Anak gitu ya kan. anak magang ya mirip-mirip Mirip-mirip lah, gitu ya, kan. mirip-mirip Iya lah, ya, benar. mirip-mirip. Berarti waktu itu kesulitan yang kalau nggak salah kan beda-beda tempat tuh ya kalau koas ya. Lagi di rumah sakit ini, beda-beda gitu Beda-beda. kan. Iya benar-benar. Pusatnya tetap Sanglah, tapi kadang kita kan ke satelit tuh. Satelitnya tuh rumah RSUD seluruh Bali ya bisa. Kalau kayak saya pernah ke negara. Oh, Bangka Negara. Negara. Kemana lagi kayak waktu itu sudah menyambangi beberapa ini Kecuali rumah- Karangasem. Oh, berarti belum pernah ke Karangasem. Belum pernah ke Oh, Karangasem. iya. Waktu itu adakah kalian merasakan kesulitan ketemu sama pasien yang di daerah ataupun di pusat kota? Kalau Artinya gaya komunikasinya kah, edukasinya kah, apanya itu berbeda nggak waktu itu? beda. Biasanya kalau ke rumah sakit di pusat di Sanglah itu kita ngomongnya kan enak, lancar lah, karena hampir 90% ke atas bahasa Indonesia. Iya. Ya. Kalau di daerah? Kalau ke daerah biasanya kita lihat nih pasiennya. Kalau misalnya dia udah tua, kemudian agak linglung, harus tuh bahasa Bali. Kalau perlu bahasa Bali harus. Biar ngerti, Biar ngerti gitu ya, ya. biar ngerti. Kenapa? Ngomong juga gitu pelan-pelan. Iya kemudian benar. kayak menjiwai lah ya. Oh gitu. Aduh, punapi bapak. Iya, punapi Pak, minta napi ya. Ah, Nah, itu lah, gitu. itu. Setelah Om Swastiastu ya itu. Iya. Berarti sangat penting. Berarti kita bisa simpulkan di sini bahwasanya dokter tidak hanya pengetahuan soal obat ya, teman-teman Iya. semua. Dokter juga masalahnya bahkan tadi kayak kalian bilang bahwa 80%-nya anamnesis dilakukan saat komunikasi awal itu. Iya, Berarti awal sebenarnya dokter harus bisa bahasa dan berkomunikasi gitu ya, kayaknya. Tantangannya di sana. Jadi kita harus bisa komunikasi dengan bahasa yang bisa dimengerti pasien. Iya, benar-benar supaya mereka juga bisa menyampaikan informasi yang kita butuhkan Iya, sebagai dokter betul. gitu ya. Iya. Misalnya contoh ringannya ada pasien misalnya kalau di desa nih ya, kalau di desa dia bilang pusing. Kalau kita itu harus terjemahkan tuh pusingnya Pusing tuh ini gimana nih? Sakit Iya. kepala, muter-muter apa Iya, gimana gitu ya? Karena sakit kepala yang nyut-nyutan juga dibilang pusing. Oh, sama. Sakit yang muter itu yang kayak orang mabuk juga Vertigo pusing. gitu, Iya, nah, itu juga pusing namanya. Sakit kepala sebelah pun juga pusing. Iya benar. Jadi dokter harus paham pusing yang mana nih Iya, maksudnya. jadi kita harus gitu. tanya itu. Iya. Apakah muter atau Apakah nyut-nyutan? gimana? Iya. Berarti kalau dokter, bisa juga disampaikan bahwa kemampuan pertama kemampuan kedua adalah sabar. Oh, harus Kayaknya. sabar. Harus sabar dokter Sabar. ya. Iya, Iya. Jadi sabar. kalau kalian yang selama lama di rumah kayaknya harus ganti ini tuh cita-cita kayaknya tuh. Oke. Kalau- ya. Nah, terus setelah kamu menjadi dokter, kesulitannya seperti itu. Berarti kalian tidak pernah merasakan ada rasa ingin berhenti atau apa. Berarti you are in the right track gitu ya. Artinya Ya. merasa bahwa oke nih saya udah mau jadi dokter gitu. Nah setelah kamu menjadi dokter, disumpahkan ya jadi dokter. Pernah nggak mengalami sebuah kejadian yang
benar-benar sampai kehilangan nyawa pasien kah? Benar-benar yang bikin kayak mempertanyakan keseluruhan, bener nggak sih saya jadi dokter nih gitu? Pernah nggak mengalami peristiwa seperti itu? Wah, perasaan yang kayak gitu tuh muncul pada saat koas ya. Oh, di koas Iya, di munculnya. koas. Iya. Di ruang UGD kan biasanya begitu. UGD di sana itu Iya, kan UGD hektik itu kan tuh. itu banget tuh, ngeri Iya. banget. Hektik tuh, kadang dapat pasien yang oke, kadang dapat pasien yang perlu tindakan cepat tapi meninggal. Nah, waktu itu memang Pernah muncul. berarti kayak mengalami pengalaman pertama ya, Oh, pengalaman pertama oke. koas pernah. Jadi dapat pasien yang kecelakaan. Kan saya waktu itu koasnya itu di bagian bedah pertama. Bedah. Ya. Oke, Jadi terus di UGD ada pasien yang rujukan yang memang kondisinya nggak bagus, ya, jelek. Kemudian begitu pasien datang, segala tindakan sudah kita lakukan sampai RJP ya, RJP dada. EJP itu apa? Kompresi dada. Oh, yang gitu-gitu Ya. tuh kayak di film-film itu ya, oke. Ya, ternyata meninggal juga. Oh. Ya, dari situ saya mikirnya pertama gini, wah ini kalau saya dapat pasien seperti ini lagi, Gimana gitu? saya mampu nggak ya? Oh, Nanti artinya setelah- ada mulai mempertanyakan diri juga ya. Kira-kira nanti setelah saya koas, kalau kita masih koas walaupun paling bawah, tingkatan paling bawah, kasta paling bawah, yang lindungi kan ada. Iya. Iya. Tapi Kalau nanti udah sudah keluar, iya, siapa? saya dapat pasien begini, bisa nggak ya? Ah, Tapi ternyata seiring waktu, seiring koas, dapat pasien begitu, asalkan memang kita tahu nih, Tahap-tahapannya ya. kita tahu nih, wah kondisi pasien ini kemungkinannya bagus, kondisi pasien ini kemungkinannya jelek. Gitu. Jadi, terbiasa sih jadinya. Waktu itu pasien koas pertamanya kayak meninggal, gimana kayak mengkomunikasikan sama keluarga? Itu kan kayaknya bagian paling sulit tuh, menyampaikan bahwa maaf Bapak Ibu kita nggak bisa menyelamatkan atau begitu. Gimana sih perasaannya waktu pertama kali kehilangan pasien gitu? Waktu itu kebetulan bukan saya, jadi Oh, ada oke. senior koas yang lain dengan residen yang komunikasi. Oh, berarti nggak langsung kamu waktu itu? Nggak. Oh, iya. Jadi waktu kita koas kan juga ada senior junior. Iya, ya? iya, benar, Ya, benar, senior benar. junior. Jadi yang junior ngekor dulu. Oh, Apa sih yang gimana senior bilang? caranya Ya, ngomongnya cara ya? kerjanya bagaimana cara ngomongnya. Nah setelah itu kita sudah mulai terbiasa, baru kita. Itu pun kalau di Sanglah kadang kita belakangan. Biasanya residen dulu. Oh, residen dulu yang ngomong. Oke, Ya, oke. residen dulu. Tetap penanggung jawab itu yang dulu Yang ngomong. lebih dulu. Nanti kalau kita ada, mungkin kita bisa masuk ngobrol dengan keluarganya baru. Oh, gitu. Ya. Artinya itu adalah salah satu resiko menjadi Resiko, seorang dokter ya. Jadi dokter tidak hanya jas keren warna putih yang kemana-mana kayak dipandang. Wah dokter. Banyak orang yang tidak nyadari bahwa di belakang itu ada banyak sekali hal-hal yang bikin sedih ya karena Di kita belakang ketika- layarnya itu banyak banget ya, banyak artinya banget. berarti bisa disampaikan juga bahwa betul memang pekerjaan di dunia kesehatan tuh harus panggilan jiwa ya, sama seperti juga sebagai jadi guru ya, kalau nggak Ya. panggilan jiwa kayaknya susah ya. Terus kayak sendiri sekarang dulu waktu pertama kali kerja di mana, di Bali langsung atau ada di luar dulu apa gimana? Nah, jadi setelah koas lulus jadi dokter itu kan ada internship dulu ya. Oh ada internship dulu, oke. Ya, Terus setelah itu program internship ini waktu zaman saya ini baru sih ya, waktu zaman saya. Saya itu internship kalau nggak salah ketiga kali, angkatan ketiga. Jadi tiap tahun itu ada internship. oh beda-beda, Ya. oke. Terus Jadi internship 1 tahun. Internshipnya saya itu di rumah RSUD Kapal Mangusade. oh di Mangusade. Nah setelah itu Setelah selesai internship, kemudian dapat STR. Nah, STR itu apa? Surat tanda registrasi itu KTP-nya tenaga kesehatan. Oh, Ya. jadi harus ada STR. Harus ada STR. Oh iya oke. Nggak ada oke. STR, kita kayak bawa motor nggak bawa SIM gitu Nah, jadinya. bahaya tuh, bahaya banget. bahaya. Oke, setelah itu Jadi setelah punya STR, kebetulan waktu akhir-akhir internship itu ada, saya kan dari Sulawesi nih, Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi. oh kamu dulu dari Sulawesi. Ya, Sulawesi Tengah, Oke, dari terus Kabupaten Parigi Motong. Waktu saya akhir-akhir internship itu ada dokter residen kiriman dari rumah sakit RSUD di Parigi sana yang kuliah di Bali. di Bali. Oh, Ya. oke, setelah itu Kebetulan dia ketemu sama istri dan komunikasi. Istri siapa nih? Istri saya. Oh istri gitu, oke. saya. Istrinya Pak Kayan, oke. Iya. Habis itu Komunikasi. Si dokter residen ini bilang, pulang aja, suruh pulang. Pacarnya waktu itu pacaran, suruh pulang pacarnya. Di sana masih kurang dokter gitu. Oh gitu, oke. Terus setelah itu Jadi setelah lulus internship,
pulang ke sana. Kebetulan kan dekat rumah juga ya. Nggak dekat-dekat amat sih. Ngelamar langsung kerja di sana dari 2016 sampai 2018 akhir. Oh lumayan ya, lumayan 3 lama. tahun lah. 3 tahunan. Berarti waktu itu statusnya adalah sebagai dokter kontrak apa gimana statusnya kok di rumah sakit itu? Dokter waktu itu PTT daerah ya namanya. PTT daerah. Oh iya. Kan Waktu ada itu PTT. langsung dibayar gede nggak sih waktu itu? Apa dibayar seala kadar? Gimana? Semua karir, semua pekerjaan itu ada tingkatannya ya. Nah, itu yang harus diketahui ya. Kadang-kadang orang mikirnya dokter aja biar banyak duitnya. Padahal ternyata sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Iya, betul. Jadi kalau saya dulu mikirnya kerja aja dulu deh. Iya, Kerja harus aja dulu gitu. deh, Nanti karena- yang hasilnya akan mengikuti Iya, ya. hasilnya mengikuti. benar. Pasti hasilnya mengikuti. Namanya juga meniti karir ya, jangan Iya. muluk-muluk lah. Mm-mm. Yang penting ibaratnya kebutuhan pribadi tercapai dulu. Tercapai dulu, ya. tercapai Berarti dulu. waktu itu bersyukur kamu belum nikah waktu itu kan karena Belum, ngurusnya belum. diri sendiri Masih doang diri tuh, sendiri, ya masih diri bener. sendiri, masih Itu diri juga harus dipikirkan ya. Ya. Nanti ngejarnya gaji gede, udah nikah duluan belum sanggup Belum. untuk membiayai Ya, gitu. betul, betul, ya, betul. benar-benar ya. Nah, terus setelah itu akhirnya setelah kamu PTT di sana baru habis itu sekarang udah PNS berarti ya kayaknya. Sudah PNS. Ya. Berarti sekarang waktu itu pindah ke Balinya pas PNS atau sebelum PNS? Jadi waktu itu 2018 kan ada pengangkatan PNS tuh. Mm-mm. Ya. Saya pengen ikut nih. Kebetulan di Bali buka, di Kabupaten Badung buka. Oh, buka. Oh, Iya, iya, betul, di betul. Kabupaten Badung buka. Jadi ikutlah, coba-coba. Ya, syukurnya dapat. Oh iya benar. Artinya waktu itu dicari berapa orang waktu itu nyarinya waktu angkatannya kalian? Waktu itu Tahun di berapa jadinya? 2000 tetap 2018 ya. 2018. angkatan 2018. Oh iya, oke. Ha. Jadi waktu itu di prodi saya itu ada, jadi kita bisa milih tuh tempat. Nah, sebelum milih tempat kita sudah bisa lihat kotanya berapa, Oh yang nyari iya berapa. iya. Ah iya benar. Kebetulan waktu itu nyarinya 2 dokter. Yang mendaftar baru 2. Oh pas. Jadi Oke. begitu saya masuk kan jadi 3. Oh itu pasnya banyak banget. Ah tuh. iya benar. Pas yang pertama dekat banget sama rumah. Jadi ya enggak sampai 5 menit naik motor lah. nyampe. Pas yang kedua pas lagi nyarinya 2, yang daftar 2. Nah, jadi peluangnya lebih besar. Lebih besar Lebih ya besar. benar. Jadi tetap ya harus lihat peluang. Harus lihat peluang. Jadi lihat harus strategi peluang. juga ya. Iya. Iya benar. Jadi idealis boleh. Tapi Realistis boleh, tapi peluang itu disisipkan lah. Iya benar. Jadi nggak disisipkan boleh lah. asal cuman idealis aja ya. Iya, harus mikir juga harus ininya. juga. Ya oke. Akhirnya luluslah di 2000 situ. Berarti baru sekarang tugasnya di Petang. Bali. Di Ya, SMP di berapa? Puskesmas Petang 1 namanya. Puskesmas Petang 1. Nah, oke, kayak ini panjang banget nih kita ngobrol. Nah, sekarang buat adik-adik nih sekarang nih kayaknya kan lagi mau lulus nih. Ya. Pada bingung nih mereka kan habis SBMPTN kemarin SNMPTN. Nah, sekarang kalian punya nggak nih tips dan trik kemudian dalam milih jurusan atau kemudian apa sih dasar-dasarnya kalau mau milih sebuah jurusan tuh apa gitu. Biar nanti adik-adiknya tuh di rumah biar mikir, biar nggak asal gitu loh milihnya. Oh karena ekonomi karena semua teman ke sana. Biar nggak kayak gitu alasannya. Oke, coba silakan kalian. Oke, untuk adik-adik ya yang kelas 12 sekarang namanya. Iya, ya, kelas 12 sekarang. Dulu tuh kayaknya kelas 3 ya? Kelas 3. Ya untuk yang kelas 12 ya. Sebenarnya sih bukan untuk yang kelas 12 ya. Semua untuk yang sih. semua. Iya benar. Kalau mau cari saya pengen apa sih? Saya mau jadi apa sih gitu. Itu harus tanya ke diri sendiri dulu ya. Pasti adik-adik semuanya sudah punya cita-cita kan ya. Ya walaupun dari TK mungkin cita-cita jadi pilot, SD berubah, SMP Iya, berubah terus. Biasanya mulai SMP itu harus sudah kukuh. Saya mau jadi ini loh. Passion saya di mana? Atau mungkin bisa tanya ke orang tua. Bapak atau Ibu, ngelihat nggak sih skill saya itu ada di mana? Nah, biasanya kan yang paling dekat di rumah kan orang tua Iya, tuh. mereka biasanya harus ini ya. Mereka biasanya pasti paling tahu ya. Paling tahu. Senangannya kemana nih anaknya Iya, nih, gitu. walaupun kita punya cita-cita harus tetap minta pertimbangan. Siapa tahu misalnya orang tuanya, wah dari kecil sampai sekarang saya lihat pintar gambar nih. Bisa jalan misalnya. kemana ya. Atau pintar ngomong nih, atau pintar acting atau segala macam. Nah, harus tetap ikut minta petunjuk orang tua. Kemudian passionnya ya. Kemudian yang kedua, fokus. Kalau sudah memegang satu cita-cita, fokus. Artinya apa? Kita berteman banyak teman, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak tujuan. Iya benar. Jangan sampai kita ikut-ikut nih. Kita udah fokus nih. Misalnya ada yang pengen jadi guru, udah fokus nih jadi guru. Tiba-tiba teman
sebelah cerita, wah gua punya modal banyak nih, mau jadi Kayaknya mau usaha pengusaha aja nih. kuliah di Udah deh. ekonomi. Ya, yang ngikut. Padahal Ngikut. persiapannya ke arah guru. Iya benar. Karena tiap orang itu punya skill yang berbeda. Ya, jalan juga beda-beda. Iya, jalan beda-beda. Makanya namanya kayak dulu itu bagus tuh PMDK. Ada minat, bakat, dan kemampuan. Minat, Iya. bakat, kemampuan. Jadi ya. satu, nggak bisa terpisahkan. Iya. Itu kemana? Oke. Gitu. Jadi fokus dan Fokus. juga ngecek dulu passionnya apa Iya, gitu passionnya ya. apa. Itu. Apalagi di SMA kan sudah terpisah tuh. Ada IPS. Iya, ada IPA, ada IPS, Iya, ada jadi bahasa. itu sudah dari sana kita sudah bisa fokus tuh. Wah, saya mau Hmm. cari ekonomi, mau bisnis ya sudah masuk IPS saja. Jangan baru masuk IPS capnya anak nakal. Nggak ada tuh. Kita udah buktiin tuh Enggak. teman-teman kayan bahkan Iya. mungkin juga yang di bawah itu yang kemarin-kemarin kita wawancarai anak IPS semua tuh. Iya. Jalan kok Jadi semuanya. kalau dibilang wah IPA anak pintar, wah kelas saya aja ribut kok waktu SMA. Ributnya minta ampun kok. Iya, Iya. sama aja. Sama ributnya aja IPS, sebenarnya. sama aja. Iya. Yang membedakan kita masuk IPS itu apa? Passionnya yang tadi Passionnya, cita-cita. iya. Karena saya pengen jadi dokter, ya masuk IPS. Kalau saya IPA, pengen, IPA maaf. Kalau saya pengen jadi misalnya pebisnis misalnya, ya Iya, udah masuk IPS aja. Iya benar. Kalau misalnya saya pengen kerja di luar, ya udah IPB aja, nggak usah mikir banyak. Iya benar. Kalau- Artinya kalian sudah paham waktu dari awal tuh memang benar passionnya dulu nih. Iya, apa dulu. Nah, passionnya dulu. tadi kan cerita dari kelas 2 SD dan nggak tergoyahkan oleh orang tua waktu itu. Nah, Iya. banyak dari adik-adik kita yang sudah punya cita-cita tapi masih digoyang aja sama orang tua. Waktu Iya. itu gimana kalian meyakinkan orang tua? Enggak, Bu, saya mau jadi dokter gitu. Itu Iya. gimana waktu itu? Waktu itu pertimbangan orang tua kan biaya ya. Iya, Takutnya biaya. pada saat sudah masuk Di tengah-tengah tengah-tengah nggak bisa. nggak cukup biaya. Nah itu ruginya double, rugi Iya, waktu juga iya ya. benar-benar. Cuma saya bawa gambaran tuh yang lembar PMDK-nya. Pembayaran itu ya. Pak, semesternya 3 juta tok. Mm-mm. Uang masuknya sekian. Mm-mm. Kira-kira Bapak bisa nggak? Ah, gitu. Ternyata setelah berbagai pertimbangan ya orang tua bilang kalau segitu bisa. Bisa. Ya. Tapi tetap juga ya kalau misalnya orang tua bilang nggak bisa ya nggak mungkin saya paksakan. Harus Tapi mikir ya. Harus mikir. Harus tetap mikir, benar-benar. Jadi sebaiknya ada plan B. Ada plan Ya. B, alternatif. Jadi Alternatif. tidak boleh cuma mati di situ aja, Betul, harus ada betul. alternatifnya Alternatif. apa gitu ya. Alternatif dan alternatif itu harus beda. Jangan yang Misalnya mirip-mirip gitu. yang awalnya kesehatan, dokter kan masuknya ranah kesehatan Ah, tuh. ah. Alternatifnya harus di luar kesehatan karena biasanya itu mirip-mirip tuh. Biayanya apanya Biayanya ya nggak bakal mirip-mirip. jauh-jauh Iya, ya. Iya, jadi harus alternatifnya harus beda. Misalnya apa? Bisnis Apakah kah, ekonomi hukum atau kah? Iya, iya, harus, gitu. harus. Dan Iya. memang waktu itu saya plan B-nya memang ke guru. Oh, ke guru. Karena Jadi dari sudah orang- ada plan B iya, ya. Karena orang tua sudah ngasih sinyal ke saran sana. guru. Iya, iya benar. Ya udah, kalau nggak lulus PMDK sana mungkin saya cari ke Guru. keguruan. Gitu. Artinya sudah ada plan B-nya. Iya. Nah, itu dia buat adik-adik semuanya, teman-teman yang lagi nonton. Artinya satu, fokus dulu. Kemudian yang Fokus. kedua, passionnya udah tahu. Yang Ya. ketiga ada plan B. Apa B. nih plannya? Jadi jangan cuma mati di satu buah pilihan itu Iya, aja. betul. Dan setelah masuk, jangan lagi mikir untuk mundur gitu Iya. ya, kayaknya Tidak ada- langsung lanjutkan. Nggak boleh lihat ke belakang karena Oh. karena apa? Namanya cita-cita yang bikin kita untuk kita, Mm-mm. ya dari kita oleh kita untuk kita gitu loh. Iya. Kalau kita tiba-tiba Mundur lagi mundur, apalagi. wah ruginya banyak, rugi Banyak waktu, biaya. banyak banget. benar. Oke, makasih banyak Pak Dokter Kayan. Terima kasih hari ini sudah berbagi banyak sama kita. Mudah-mudahan tidak bosan. Nanti kapan-kapan lagi kita undang lagi ke sini. Ya. Mungkin edukasi kesehatan nanti bisa Oh, ya. boleh. Oke ya. Ya, dengan Karena senang sudah hati. di Bali, gampang kita hubungi sekarang. Sambil jalan-jalan ya. Sampai jalan-jalan Anggapnya sambil pulang sekolah. kampung, Iya, pulang kampung. Iya benar, pulang kampung. Oke, itu aja untuk kali ini. Kita kasih semuanya sudah berbagi banyak sama Dokter Kayan. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi dalam episode Kasisma berikutnya. Bye bye.